اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Faqir Hasani Ahmad Said ingin menyampaikan satu tema menyongsong tahun baru 2021 melepas tahun 2020. Sahabat Pusiat Al-Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berbahagia dimanapun Anda berada, satu ayat pesan penting dari Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Hendaklah kita wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kita melihat diri sendiri, melihat hari esok. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kita meneropong hari esok, mempersiapkan untuk akhirat kita. Ma qaddamat lighadi wattaqullah, setelah kita tandur nafsu ma qaddamat lighad, maka kita ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Surah Al-Hasyr ini sangat relevan untuk mengakhiri tahun 2020 ini, menyongsong tahun 2021 Masehi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu, hitunglah diri, hisablah diri kita sendiri. Qabla an tuhasabu, baru kemudian kita menghisab, bermuhasabah untuk konteks yang lain, untuk orang yang lain. Setelah hasibu, menghisab diri kita, menghitung diri kita, sudah sejauh mana amal kita, apakah amal baik yang kita tanam di tahun 2020 ini, apakah nanti lebih baik atau lebih buruk menyongsong 2021. Itulah hendaklah kita bermuhasabah diri, menghisab diri, sudah sejauh mana kita persiapkan untuk akhirat kita. Ini yang pertama. Setelah kita melakukan muhasabah, apakah amal baik lebih banyak yang kita kerjakan di 2020 ini? Maka pesan yang kedua adalah orang yang terbaik manakala hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tipologi orang yang beriman, tipologi orang yang bertakwa, manakala hari ini yang kita kerjakan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Sebaik-baiknya kita, orang-orang yang beruntung di antara kita, manakala hari ini yang kita kerjakan, hari ini yang kita pijak, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itulah orang yang beruntung. Dan sebaliknya, orang yang merugi adalah manakala hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu. Na'udzubillahi min dalik.
Ketika kita hari ini lebih buruk amalan-amalannya daripada hari-hari yang lalu, maka itulah kita termasuk orang yang merugi. Mari kita lihat surah Al-Asr. Surah yang pendek tetapi maknanya sangat dalam. Wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu apa? Kalau hari ini kita sudah berumur 40 tahun. Kalau hari ini sejak lahir kita sudah usia 30 tahun. Kalau hari ini kita sudah menginjak 20 tahun, 10 tahun, ataupun dari akil balik sampai hari ini kita tinggal menghitung saja, itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka itu sesungguhnya kita masuk orang-orang yang beruntung. Kalau sebaliknya, hari ini atau yang kita perbuat hari ini, hari-hari sebelumnya lebih buruk daripada hari ini lebih buruk daripada hari-hari yang lalu, maka itulah kita termasuk orang-orang yang amat merugi. Sahabat pusiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mencatat apa saja yang kita inginkan di tahun 2021 ini. Apa saja keinginan kita catat. Apa saja yang ingin kita capai. Duniawikah? Silakan kita catat. Lebih-lebih catatan-catatan ukhrawi. Misalnya hari ini kita belum hafal Quran, belum hafal sekian surah, sekian ayat, maka ini menjadi koreksi untuk 2021. Kalau 2020 ini masih belum istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ihya'us sunnah, maka di tahun 2020 menjadi target kita menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, dan amalan-amalan sunnah yang lain kita kerjakan. Yang masih bolong di 2020, kemudian kita lengkapi, kita perbaiki di 2021. Mudah-mudahan dengan ini yang kita kerjakan, kita akan menjadi pribadi yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia ini, tetapi kita ada target akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat yang lain, khalidina fiha abada. Di akhirat kita kekal di dalamnya, mau di surga maupun di neraka. Itu adalah pilihan. Bahkan Allah juga menegaskan, Allah sudah memberikan gambaran kepada kita. Mau jadi orang fujur atau menjadi orang takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita menjadi orang kafir, menjadi orang beriman, itu pilihan kita. Menjadi orang yang taat, orang yang takwa, atau orang-orang yang melakukan keburukan, fahisyah, na'udzubillah min dzalik. Maka itu juga menjadi pilihan kita. Dan pilihan-pilihan itu ada di akhir tahun 2020 ini dan menyongsong 2021 ini. Kita komitmen kepada Allah untuk senantiasa melakukan seluruh amalan-amalan kebajikan, insya Allah dengan tekad yang kuat serta istiqamah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika hari ini kita sudah berazam kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat Islam, muslim itu, ketika kita innamal a'malu binniyat, maka di awal tahun 2021 ini, di akhir tahun 2020 ini, kita niatkan semuanya adalah kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat semua yang kita niatkan itu adalah kebaikan, maka jika kita melakukan niat sudah dapat pahala, kita mengerjakan kebaikan,
mendapatkan pahala lagi 2 pahala. Maka insya Allah kita menjadi umat Rasulullah SAW, kita berbahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.